Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Amelia dari Prodi D3 Tata Busana. Di sini saya akan membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pertama, pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumper, corruptio, corruptus. Sedangkan secara istilah, korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk korupsi menurut Islam. Yang pertama, khulul atau penggelapan. Kata khulul secara bahasa adalah akhzus syai' wa dassuhu fi mataihi, atau mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Kedua, rishwah atau suap. Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah rishwah. Istilah ini berasal dari kata rasya, yarshu, rishwah yang berarti menyuap atau menyogok. Kemudian ada hadiyah atau gratifikasi. Hadiah dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharapkan sesuatu apapun selain ridho Allah. Kemudian sarikah, pencurian. Sarikah berasal dari bahasa Arab, saraka yasriku yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Kemudian ada khianat atau kecurangan. Khianah atau khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Hukum korupsi menurut pandangan Islam. Hukum potong tangan jika dilihat sepintas memang nampak kejam dan melanggar hak asasi manusia. Contoh perbuatan yang akan dijatuhi hukuman potong tangan adalah pencuri atau perampok, lebih-lebih koruptor yang telah merampas hak orang lain atau hak negara. Hukuman lain bagi koruptor adalah takzir, atau hukuman mulai dari yang paling ringan berupa penjara, lalu memecatnya dari jabatan, dan memasukkannya dalam daftar orang tercela atau tasyir, serta penyitaan harta untuk negara hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Motif-motif korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motif internal, dan yang kedua adalah motif eksternal. Motif internal, yang pertama, sikap terlalu mencintai harta, hub al-dunya. Kedua, sikap tamak dan serakah. Ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Keempat, pemahaman agama yang dangkal. Dan kemudian hilangnya nilai kejujuran. Lalu motif eksternal, yang mempengaruhi adanya kesempatan dan sistem. Dua, faktor budaya yang rapuh, faktor kebiasaan dan kebersamaan, penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu. Pertama, pelakunya akan masuk neraka. Kedua, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Ketiga, orang yang makan makanan haram kesadaran beragamanya sempit. Keempat, pemakan harta haram tidak diterima amalannya dan ditolak doanya. Kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya mereka. Sehingga, pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, maka masa depan bangsa tersebut hampir bisa dipastikan suram. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Jika korupsi telah memudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, kehormatan, kekuasaan, dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. 4.
Bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan patuh atau tunduk pada otoritas mereka. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. 6. Bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme, dan dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, budaya anti mencontek. Kedua, memperbanyak bersyukur. Ketiga, budaya anti plagiasi. Keempat, memegang teguh amanah. Kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal-hal kecil. Dan yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.